Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang rukun iman yang nomor 5. Apa anak-anak? Yaitu iman kepada hari kiamat. Ya, kita ketahui bahwa iman kepada hari kiamat itu adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Kenapa? Karena dengan iman kepada hari kiamat berarti itu adalah salah satu melengkapi kita percaya terhadap rukun iman. Ya, kita langsung saja, yaitu alur kehidupan manusia. Ya, kita bisa mungkin pernah kita yaitu masa kecil yang belum bisa berdiri, kemudian sekitar umur 5 tahun atau 7 tahun, kemudian sudah dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal, ya ini, kemudian masuk ke alam kubur. Pertanyaannya adalah kiamat. Apa itu kiamat? Kemudian terus bukti di dalam Al-Qur'annya mana? Apa itu hari kiamat? Pada hakikatnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah misalkan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, atau juga di dalam surat Az-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, itulah salah satu ciri-ciri hari kiamat. Nah, juga di dalam dalil naqli dalam Al-Quran dan hadis nyatakan firman Allah dalam surat Toha ayat 15, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya, sungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Anak-anakku sekalian, kalau menurut surat Toha ayat 15 ini, bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Walaupun banyak beberapa prediksi, kalau kita dengar bahwa yang sekarang difilmkan yaitu ketika tahun 2012 akan terjadi hari kiamat, itu pastinya hoax, ya, karena tidak benar. Karena hari kiamat itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kebenaran datangnya hari kiamat itu juga tertera di dalam surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Pasti, ya, pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Ya. Kemudian tadi sudah dibahas bahwa iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman ke-5. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri orang-orang muttaqin. Nah, ada 2 macam. Kita bagi, tolong nanti diringkas anak-anak. Jadi ada 2 macam hari kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ya. Apa itu kiamat sugro dan apa itu kiamat kubro? Kiamat sugro itu kalau kita lihat banjir, gunung meletus. Ya, selanjutnya kita ketahui bahwa kiamat sugro itu ada ketika seorang meninggal, itu adalah kiamat sugro. Ketika datang musibah, itu kiamat sugro. Apakah sudah terjadi? Sudah. Jadi kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang sudah terjadi saat ini. Selanjutnya itu ada yang namanya kiamat kubro. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Salah satu contohnya yaitu banjir, kemudian kematian, kecelakaan, meletusnya gunung berapi, dan ini adalah salah satu contoh kiamat sugro.
Menyatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kullu nafsin, bahwa setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, itu akan merasakan yang namanya kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian hanyalah kepada kami kamu semuanya itu akan dikembalikan. Nah, alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Jadi ketika seorang meninggal kemudian masuk di alam kubur atau alam barzah. Alam barzah itu artinya alam pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Ketika seorang itu meninggal atau di yaumil kiamat atau kiamat kubro, maka itulah sebenarnya awal kehidupan akhirat. Nyatakan tadi kiamat pasti akan jadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kiamat akan jadi pastinya dipastikan waktu itu enggak Eva, Maryam dan lainnya perlu diketahui. Nah, ini mungkin pernah nonton filmnya ya, nanti juga ada, kalian bisa buka beberapa konten YouTube yang sangat banyak sekali tentang gambaran hari kiamat. Nah, ini ada di dalam gambaran hari kiamat di dalam surat Al-Qari'ah. Kalian sudah hafal, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi di ayat 4, yauma yakunun nasu, itu pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran. Aneh-aneh yang bertebaran itu adalah atau itu kapuk yang bertebaran. Itu manusia nanti di hari kiamat. Kemudian dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ingat, ketika misalkan kalian punya domba, kemudian bulu domba dihambur-hamburkan, nah itu gunung. Apalagi manusia. Inilah salah satu gambaran di hari kiamat. Jadi orang yang mengalami atau mengatakan hari kiamat dalam hadis bahwa itu adalah cuma orang kafir, orang mukmin. Nah, sebentar kita termasuk orang yang sholatnya bisa menjaga, rajin sholat itu. Kemudian langit pun menjadi pecah belah, Al-Muzammil. Kemudian dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 68. Itu adalah salah satu gambaran. Kemudian dalil kiamat kubro. Nah, ini dikatakan dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup, dan diangkatlah bumi, gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya, sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, itulah hari kiamat. Ya, itulah hari kiamat. Nah, ini adalah salah satu proses sangkakala pertama kali ditiup. Nah, ini tulisannya putih. Ya.
Di dalam Tirmidzi, pada hari itu kiamat seseorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, tentang ilmunya, apa saja yang dilakukannya dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, dari mana didapatnya, dan untuk apa dibelanjakannya, tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini menyatakan bahwa ketika nanti di yaumul qiyamah, orang itu ada dikasih 4 pertanyaan. Nah, dari umur, ilmu, kemudian harta. Nah, kalau harta itu ada dua pertanyaan sekaligus, dari mana dan untuk apa. Kemudian yang terakhir adalah tentang kita, tenaga, tentang tubuh atau tentang kita. Ya, itu. Nah, ini yang tadi awal kita bahas, 12 ramalan kiamat yang gagal. Nah, ini mungkin pernah dengar, tapi kalau kalian mungkin dengarnya di tahun 99 mungkin. Ya, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, nah, itu akan terjadi hari kiamat. Ternyata enggak. Kemudian ramalan kiamat akibat J2K, ternyata enggak juga. Ramalan kiamat 5 Mei enggak juga. Yang baru-baru ini ramalan kiamat bangsa Maya 21/12/2012, ternyata tidak juga. Benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah? Nabi Muhammad saja tidak tahu, apalagi kita yang jauh sebagai makhluk yang disayang Allah, tapi tetap kita harus meraih kasih sayang Allah, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kiamat rahasia Allah, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini tadi yaitu informasi Al-Quran tentang kiamat apabila bumi digoncangkan, ya. Mungkin kalian tahu surat apa ini? Surat Az-Zalzalah. Nah, ini isi surat Az-Zalzalah ini adalah tentang bagaimana hari kiamat. Ini surat apa? Al-Qariyah. Nah, nama-nama hari akhir. Nah, ini Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, Yaumul Akhir, hari akhir, Yaumul Fasl, Yaumul Fasl, hari keputusan, Yaumul Fad, hari pengadilan, Yaumul Jam', hari pengumpulan, Yaumul Khuruj, hari keluar. Nah, kemudian ada As-Sa'ah, waktu, Yaumuddin, hari akhir, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Talaq, hari perpisahan, Yaumul Khulud, hari kekekalan, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Ini salah satu nama-nama hari akhir. Banyak sekali. Nah, sekarang kita bagaimana untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat sugro tadi, ya. Yang pertama itu adalah melimpahnya harta benda, ya, melimpahnya harta benda. Yang kedua enggak. Yang selanjutnya yaitu salah satu tanda-tanda hari kiamat, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Nah, di sini apakah sudah ada orang-orang yang mengaku nabi? Sangat banyak sekali, ya, yang mengaku nabi. Ilti Aiden, Ahmad Musaddiq, ya, dan banyak lagi, ya. Kemudian kurangnya sifat amanah, yaitu ketika seorang pemimpin banyak yang mengkhianatin amanah atau sudah disumpah tapi dia tidak amanah. Apakah ada? Sudah ada? Sudah. Banyaknya pejabat yang zalim, ya, yang dia punya jabatan tapi tidak amanah atau tidak adil, ya. Apakah sudah ada? Sudah.
Perzinaan, minuman keras, obat terlarang merajalela, apakah sudah ada? Sudah. Ini A sampai F udah ada. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya, apakah ada? Ada juga. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, apakah ada? Banyak. Kemudian banyaknya pembunuhan, apakah ada? Ada. Kalau yang kemarin salah satunya adalah seorang ibu yang membunuh anaknya gara-gara tidak mengerjakan belajar online atau tidak ngerti tentang belajar online. Nah itu, kalau di Amerika ada seorang anak yang membunuh ibunya sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Inilah salah satu bisa jadi tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, apakah ada? Ada juga. Ya, ada juga tentang kemusyrikan di kalangan umat Islam, sangat banyak. Merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga. Nah, ini juga ada. Kemudian orang-orang tua berlagak seperti anak muda, apalagi sekarang yang di medsos, luar biasa. Merajalela riba dan sifat kikir, ini juga ada. Mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, apakah ada? Ada juga. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, maksudnya adalah yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu seorang wanita yang pakai celana jin yang ngetat dan lain sebagainya. Ya, itu juga salah satu ciri-ciri tanda hari kiamat. Banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur. Salah satunya yang kita kenal adalah hoax. Ya, tanda-tanda kiamat besar. Ada namanya Dabbatul Ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Turunnya Imam Mahdi, ini belum ya. Dajjal juga belum. Turunnya Nabi Isa juga belum. Datangnya bangsa Ya'juj Ma'juj belum. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia, rusaknya Ka'bah dan kota Mekah, dukhon, kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati, sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Jadi ketika dukhon itu sudah ada, maka atau kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu akan meninggal, tapi orang yang kafir itu tidak meninggal. Itu dukhon. Bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya, maka ketika sudah tidak ada seorang muslim, maka itulah terjadi hari kiamat. Nah, itu ya. Jadi di dalam tanda-tanda kiamat besar ini itu belum ada ya. Belum ada. Ya, selanjutnya yaitu ketika 10 tanda ini belum ada, berarti masih lama. Hadis Nabi SAW, tanda besar kiamat, sabda Rasulullah, keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhir keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat besar sesuai hadis Rasulullah SAW. Nah, ini alur kehidupan dunia. Ini kita berada di sini. Ya, berada di sini. Saudara kita, kemudian bapak kita, kakek kita, itu posisi di sini, ya, di alam barzah. Kemudian kalau nanti kiamat, berarti ketika dunia alam barzah langsung ke alam ba'ats. Ba'ats itu adalah
ketika dibangkitkan ya. Jadi dunia, barzah, kemudian ba'ats. Kita posisi masih di sini, masih posisi di start ya. Kemudian setelah ba'ats dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, dihitung, dimizan, ditimbang. Nah, setelah inilah yang disebut surga dan neraka. Apakah kita termasuk orang-orang yang nanti dijamin masuk surganya Allah? Apakah orang-orang nanti kita, naudzubillah ya, itu masuk neraka? Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa di mahsyar ini itu ada yang membela kita. Di dunia ini tidak ada yang membela, atau teman sejati kita. Itu yang disebut dengan teman sejati kalau dalam pandangan kita tentang hari kiamat, itu adalah ketika dia itu mendampingi sampai mahsyar, sampai hisab, sampai mizan surga. Itu adalah teman sejati. Siapa teman sejati? Yaitu Al-Quran. Nah, inilah yang nantinya akan menemani di alam barzah. Kita ditemani dengan Al-Quran. Ketika kita hari ini itu selalu membaca Al-Quran, di ba'ats, di mahsyar, di hisab, mizan, ditemanin terus. Jadi bertemanlah dengan Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, cepat baca Al-Quran supaya bisa bertemanan ya. Itu. Selanjutnya, Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan semua makhluk. Yaumul Mahsyar, hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Itu Yaumul Mahsyar. Kemudian Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Yaumul Mizan, hari timbangan amal. Setiap manusia akan diperiksa ya. Akan diperiksa ya. Surga, salah satu di antara pokok keyakinan seorang muslim adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25, firman Allah, pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Mengimani bahwa surga dan neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa adalah surga. Neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Alhamdulillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang ahlul ya. Semoga menjadi ahlul jannah. Bagaimana untuk menjadi ahlul jannah? Yaitu carilah teman setia. Siapa teman setia kita? Al-Quranul Karim. Ketika berwujud manusia, siapa? Yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada ingin mendapatkan ridha Allah, yaitu beribadah, ngaji dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang nantinya ahlul surga. Penamaan surga, anak-anak hafal nggak nama-nama surga? Nah, ini nama-nama surga: Darussalam, Jalan Yunus 25, Darul Khuld, negeri yang kekal, Al-Qaf 34, Jannatun Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Kemudian Al-Firdaus, surga ma'wa, surga Aden, dan surga Darul Muqamah. Kita akan bahas surga Firdaus terbuat dari batu bara. Ini untuk siapa? Untuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Untuk siapa surga Darussalam? Untuk mereka yang suka melakukan sholat, menyempurnakan sholat dan menyempurnakan wudunya ketika hendak sholat. Surga Al-Ma'wa untuk siapa? Untuk mereka yang menunaikan zakat, sedekah dan infak. Surga Al-Khuld yaitu untuk mereka yang berbuat baik, menyuruh kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, amar ma'ruf nahi
mereka yang tidak diperbudak hawa nafsu. Itu surga an-na'im. Surga Darul Maqamah, yaitu untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umrah karena Allah, yaitu mendapatkan haji yang mabrur, ya. Surga Aden, yaitu mereka yang memejamkan matanya dari yang haram dan melakukan kebaikan. Nah, ini gambaran surga dan kenikmatannya. Ini salah satunya dalam surat As-Sajdah. Bacalah jika kalian mau, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Ini gambarannya surga, ya, gambarannya surga. Rasulullah SAW bersabda, tempat semeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah masukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalam. An-Nisa ayat 13. Ini dalil-dalil tentang surga, pintu-pintu surga. Yaitu beliau berkata, jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun, dan akan datang suatu hari ketika orang yang masuknya harus berdesakan. Jadi pintunya itu, pintu surga itu adalah jaraknya sepanjang perjalanan 40 tahun. Itu baru pintu surga itu. Dalam surga terdapat 8 pintu, diantaranya adalah Ar-Royan. Ar-Royan mengenai lebar tiap pintu surga, Rasulullah bersabda kepada kami bahwasanya nggak ada yang masuknya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini kalau pintu Royan. Ini tingkatan surga, bangunan surga. Ini tertera dalam Az-Zumar. Kemudian buah-buahan surga, kemudian surat Al-Waqiah ayat 21. Ya, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ini Quran surat Al-Waqiah 21. Minumannya dari surat Al-Insan ayat 56. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari piala, maksudnya adalah berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba mau minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman terdapat bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan ayat 54, kami berikan kepada mereka bidadari. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 20, mereka bergerakan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari yang cantik bermata jeli. Nah, ini salah satu nikmat-nikmat surga yang disediakan untuk kita. Itu. Nah, kemudian gambaran nikmat surga dapat melihat Allah. Inilah nikmat yang sangat luar biasa. Itu adalah lihat Allah SWT. Makanannya lezat-lezat, minumannya, pakaiannya, raut wajahnya, dan selalu nampak muda. Tidak ada yang tua di surga nantinya. Ini gambaran surga. Nah, ini dicari calon penghuni surga. Syarat beriman, berapa soleh, pekerjaan jangan enteng-enteng aja, gaji tergantung keinginan, jaminan tidak ada pihak seumur hidup. Nah, ini adalah slogan lah, ya. Tapi masa surga tidak masalah, yaitu ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini kalau neraka merupakan suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang yang ingkar, durhaka, dan suka berbuat maksiat. Tingkatan neraka ada Jahannam, Al-Jahim, As-Sa'ir, Syaqar, Al-Hutamah, Al-Humazah, Hawiyah, dan neraka Wel juga. Neraka. Dalam surat Al-Imran, ya Tuhan kami, sungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.
An-nar, neraka secara bahasa adalah kobaran api atau al-lahab yang panas dan bersifat membakar. Secara istilah bermakna suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang mendurhakainya. Ya, selanjutnya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu siapa penghuninya? Neraka jahanam itu bagi para iblis dan setan, bagi para pengikut iblis dan setan. Jelas orang-orangnya penyembah api. Intinya adalah orang yang mengikuti jejak langkah iblis. Neraka jahim bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yaitu nafsu hawiyah atau syaitan, bagi orang yang suka melampaui batas, bagi orang yang musyrik kepada Allah. Kemudian ini neraka jahim, neraka hawiyah bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang kafir berada di dasar neraka. Ada neraka sakor, itu bagi orang yang bakhil pada fakir miskin, bagi orang yang tidak pernah melakukan sholat. Nah, kita muhasabah. Kalau kita misalkan orang yang tidak pernah melakukan sholat, berarti ini tempatnya. Ya, ini tempatnya anak-anakku. Namun kita termasuk orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Atau bagi orang yang suka mengadu domba, fitnah orang. Neraka syair bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang suka membohongi ayat-ayat Allah. Neraka wel, nah ini di dalam surat Al-Maun ini ada. Bagi orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat, mengundur-undur waktu sholat. Tempat orang-orang yang seperti itu. Bagi manusia yang melakukan dosa besar, pintu neraka jahanam itu punya 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Itu surat Al-Hijr ayat 40. Kedalaman neraka. Ini hadirin muslim, kami bersama Rasulullah tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka Nabi bertanya, tahukah kalian apakah itu? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Rasulullah berkata, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Batu itu jatuh ke dalam neraka hingga baru mencapai dasarnya tadi. Jadi batu yang dilemparkan ketika 70 tahun baru nyampe dasar neraka. Nauzubillah. Ini kata bahan bakar neraka ini manusia. Manusia itu bahan bakar neraka. Dalam surat Al-Baqarah 24, pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan Al-Anbiya 98, sungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Panas api neraka. Rasulullah SAW bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah 1 dari 70 bagian nyala api jahanam. 1. Kalian lihat panasnya api di dunia ini segimana. Itu baru 1. Sedangkan neraka itu 70. Api yang di dunia ini bisa memecah baja. Ya, baja aja bisa leleh. Itu baru 1. Apalagi di neraka itu 70. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini dari makanan penghuni neraka. Ini dalam surat Al-Qasiyah jelas. Mereka tidak melihat makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi makanannya itu adalah makanan yang berduri. Ya, pohon ada buahnya itu berduri, tapi dimakan terus. Dan sekali makan orang itu akan kesakitan karena yang dimakan adalah duri. Dan itu dimakan terus dan tidak bisa kenyang dan dimakan terus. Ibnu Katsir membawakan perkataan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, itu adalah pohon dari neraka. Sa'id bin Jubair berkata itu adalah zakum, pepohonan berduri bagi makanan penghuni neraka. Tuh, surat Ibrahim 16 hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan sampai dia tidak bisa menelannya. Diberi minuman dengan hamim,
air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Bayangkan saja, ketika air itu sangat mendidih, dan dia minum sendiri. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Jadi sekali itu langsung hancur semuanya. Nah, ini adalah salah satu siksaan di neraka. Ini tadabbur surat Al-Jumu'ah. Makanan duri yang tidak menggemukkan, minuman nanas, pakaiannya kuningan yang panas dan mukanya tertutup api, raut wajahnya tertutup debu yang diserudui kegelapan, tempat istirahatnya api, selimutnya api. Masya Allah, subhanallah, ya Allah, alhamdulillah. Sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Gambaran di surga dan neraka. Fungsi kita iman kepada adalah membuat seorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada dunia dan sisi. Yang kedua, menjadikan masih lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. Membuat manusia untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, taat kepada Allah, mendorong seorang untuk beramal soleh supaya tidak rugi. Nilai positif dari iman kepada hari akhir, manusia akan cenderung berbuat sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Nah, ini membuat manusia untuk disiplin, memiliki pandangan hidup yang optimis ya. Nah, alhamdulillah. Ya, itu saja